Sobat Bipos, masih bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja dan masih mengulas mengenai TWA Pulau Bakut. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai apa itu penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kita akan lebih spesifik lagi nih, bertanya kepada Pak Fatur. Tadi Pak Firmansyah menyampaikan mengenai beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa itu bukan semata-mata, Pulau Bakut bukan semata-mata lokasi wisata konservatif sebagaimana umumnya, tapi juga merupakan wisata konservasi, sehingga di situ juga nanti sebagai wisata untuk penelitian lah. Nah, bisa diceritakan Pak, penelitian-penelitian dari akademisi atau perguruan tinggi yang sudah dilakukan di Pulau Bakut selama ini Bapak? Baik. Jadi untuk kegiatan penelitian ini kan sifatnya beda nih dengan seperti kunjungan wisatawan pada umumnya. Nah, kalau untuk penelitian ini dia ada izin khusus atau simaksi. Nah, jadi pengajuan izin simaksi, setelah mendapatkan simaksi baru bisa melaksanakan kegiatan di TWA Pulau Bakut. Kalau untuk pengunjung umum dia cukup beli karcis masuk, dia bisa mengakses atau kegiatan di dalam kawasan TWA Pulau Bakut. Tapi itu pun semua ada ketentuannya. Dan untuk penelitian pun juga ada ketentuannya. Nah, di beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa universitas yang melaksanakan kegiatan penelitian di TWA Pulau Bakut. Salah satunya ada UGM. Ini kegiatan dosen sama mahasiswanya. Kegiatan penelitian tentang ekosistem mangrove, juga sekalian dokumentasi untuk satwa bekantannya. Yang kedua itu ada dari Universitas Pajajaran. Nah, ini penelitiannya lebih condong ke satwa bekantannya. Itu dilaksanakan kurang lebih pada saat itu hampir 2 minggu. Kegiatan penelitian di TWA Pulau Bakut. Terus sampai nginap tuh di desa-desa sekitarnya. Ya, nginap pagi-pagi udah standby ke TWA Pulau Bakut. Karena untuk pengamatan bekantan ini itu dimulai pada saat pagi banget. Jam 7, jam 8 tuh udah kalau bisa sudah standby untuk kegiatan pengamatan bekantan. Dan biasanya memang aktivitas bekantan pagi jam 7-an itu udah mulai aktif nih. Udah mulai aktif mencari makan ataupun aktivitas lainnya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi memang ini apa ya Pak, penelitian itu kan tidak hanya dari lingkungan sekitar sini Pak ya, tidak hanya dari universitas yang ada di Kalimantan Selatan, tapi juga bahkan yang dari itu kan dari UGM Jogja dan Universitas dari Bandung ya. Nah, artinya kan mereka pun juga sudah tahu mengenai keberadaan TWA Pulau Bakut ini Pak. Betul. Oke. Terus kalau mereka penelitian, ada nggak semacam hasil yang disampaikan gitu Pak ke BKSDA? Ada itu Pak. Ada, ya? Jadi hasil penelitian itu nanti dalam bentuk buku ataupun jurnal ataupun dalam bentuk skripsi. Itu nantinya akan diserahkan ke Balai KSDA Kalimantan Selatan untuk menjadi dokumentasi kami juga. Oke. Baik. Nyambung sedikit nih. Ketika berkaitan dengan penelitian kan tentu mestinya ada feedback yang bisa dipakai, bisa dipergunakan. Nah, ini mungkin ke Ibu Dery ya. Ketika hasil penelitian ini, adakah sudah semacam feedback atau masukan atau kesimpulan dari penelitian tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Adaro atau beberapa penelitian yang memang dirasa cocok sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Adaro selama ini? Wah, ini berat pertanyaan. Kalau secara langsung sih mungkin belum ada kali ya Pak Firman ya. Jadi mungkin justru mungkin ini harapannya sih ke depannya bahwa akan lebih banyak lagi misalnya yang melakukan penelitian di TWA Pulau Bakut, tidak hanya mungkin terkait aspek ekologinya gitu, tetapi juga aspek sosial dan juga mungkin aspek ekonomi ya yang mungkin juga dilihat, karena saya meyakini bahwa TWA Pulau Bakut ini merupakan contoh konkret gitu ya, upaya dari private sector dan juga pemerintah yang melakukan kegiatan konservasi tetapi juga
tidak melupakan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat seperti itu. Sangat unik karena ini merupakan satwa endemik di Kalimantan yang termasuk dalam list yang akan punah seperti itu kan. Nah, sehingga kami mengharapkan jika memang ada penelitian tersebut juga selain tadi mungkin ke BKSDA, kami mengharapkan juga bisa diberikan juga kepada Adaro ataupun mungkin private sector yang lain itu, sehingga ini bisa diduplikasikan seperti itu. Kita melihat bahwa dari sisi perkembangannya, selain mungkin bekantannya juga tadi populasinya meningkat gitu ya, ternyata dari sisi lain secara ekologi gitu juga ada perubahan gitu. Misalnya tadi dari sisi banyaknya reptil, kemudian burung-burung, kemudian juga banyak jenis ikan gitu yang mungkin itu merupakan hasil kolaborasi selama ini gitu. Itu juga bisa jadi bahan penelitian kayak gitu. Nah, jika misalnya memang penelitian tersebut juga bisa mungkin dipublish kayak gitu, ya kita tentunya dari Adaro akan sangat senang menjadi feedback buat kami, sehingga menjadi improvement kami pada saat mungkin melakukan kerjasama di tahap selanjutnya sih dengan BKSDA seperti itu. Oke, ini kan berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Firmansyah mengenai kerjasama 5 tahun ke depannya, Pak ya. Betul. Karena gini Pak, feedback kan juga bukan berarti memang harus semuanya, katakan semuanya memuji gitu. Bisa saja ada masukan, kritikan, harusnya BKSDA seperti ini, harusnya Adaro seperti ini gitu kan, dari feedback penelitian tadi ya. Nah, mungkin ini juga berpengaruh Pak nanti ke depannya dalam kerjasama yang sedang dirancang gitu Pak. Betul sekali. Jadi ini tadi apapun itu laporan, kajian ataupun jurnal, sebenarnya kan bagian dari evaluasi ya apa yang sudah kita laksanakan, dan ini mungkin jadi pasukan yang bagus bagi kami juga ke depan seperti apa, apalagi nanti kita akan merencanakan ke 5 tahun ke depan. Nah, ini harus kita banyak harus dapat input lah, masukan biar ke depannya lebih bagus lagi. Harapan kita ini menjadi kerja bersama lah ya, untuk bisa lebih baik, karena bukan hanya sekedar, intinya bukan sekedar hendak populasi, tapi bagaimana juga kualitas kan. Nah, jadi ke depan mungkin selain mudah nanti bisa di sharing hasil-hasil penelitian, adanya kegiatan penelitian lebih banyak, tentunya juga menjadi yang data-data informasi yang bisa dimakan semua pihak, bahkan seluruh dunia mungkin ya. Jadi apa yang kita lakukan ini jadi banyak, tambah meluas gitu dampaknya gitu. Bukan hanya sekedar mengembangkan pola baku dengan menjaga populasi, tapi ternyata juga bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan yang lain gitu. Nah, ini harapannya nanti memang ke depan kita akan lebih banyak promosi ya, untuk meningkatkan promosi kita terhadap pola bakut ini. Mudah-mudahan juga lebih banyak sektor lain yang ikut terlibat, bukan hanya pemerintah, mungkin juga dari sektor yang lain, mungkin swasta yang lain juga bisa ikut, karena ini salah satu yang harus kita jaga bersama. Lingkungan juga kalau kita lestarikan tentunya juga akan kembali ke kita, menjadi mudah-mudahan jadi amal jariah kita ke depan. Jadi ini mudah-mudahan ya kita bisa jaga bersama lah. Terutama tadi hasil-hasil itu sangat kita perlukan kan, untuk biar kita melangkahnya pas gitu. Jangan sampai nanti kurang bagus terhadap dampaknya, mungkin tidak terlalu meningkatkan kualitas kepada untuk konservasinya. Jadi harus tetap terjaga, walaupun kita mau wisata, tapi kembali tadi kita harus tetap menjaga konservasinya. Ya, itu. Baik. Nah, terus berkaitan dengan kalian ada feedbacknya, ada bagaimana penelitian. Terus dari BKSDA sendiri ada nggak semacam evaluasi gitu Pak? Umpamanya setelah sekian lama, mungkin tadi kan informasi terbarunya bahwa populasinya sudah cukup banyak, atau mungkin ternyata tadi suksesnya reboisasi tidak bisa berjalan sekian persen. Ada nggak maunya koordinasi dengan Adaro berkaitan dengan target atau capaian-capaian seperti itu Pak dari BKSDA? Dengan Adaro nih? Iya, dengan Adaro. Kalau evaluasi kita ada Pak ya? Tetap adanya. Itu selalu kita komunikasikan juga. Biasanya kami dengan timnya Paripan nih kan. Jadi setiap ada perkembangan apapun yang ada di TWA Pulau Bakut itu selalu kita komunikasikan, kita koordinasikan juga dengan pihak Adaro. Kaitan-kaitan dengan data-data juga, perkembangan jumlah bekantan atau fasilitas apa yang sudah difasilitasi oleh
ada untuk kita. Ini misalnya ada gangguan nih di TWA Pulau Bakut, itu kita komunikasikan juga sifatnya ke pihak Adano. Dan juga untuk ya rencana-rencana kegiatan lainnya juga itu selalu kita komunikasikan juga. Mungkin seperti itu. Oke. Terus gini Pak, ke Pak Fatul lagi. Baik lagi mengenai tadi bagaimana itu sebagai lokasi taman wisata alam ya. Tadi disampaikan bahwa penelitian mereka sambil nginep, tapi nginepnya memang nggak di situ. Ya kan? Menginapnya tidak di lokasi Pulau Bakut. Nah, terus untuk wisata yang reguler, wisata konservatif lainnya ada nggak namanya batasan-batasannya Pak? Yang selama ini berkunjung ke situ, atau juga ada istilahnya batasan jumlah katakan kuotanya, jadi jangan sampai terlalu ramai karena nanti justru mengganggu habitat bekantan itu ada nggak Pak? Kalau TWA Pulau Bakut memang ada ketentuan untuk jumlah pengunjung. Tetap dibatasi ya Pak ya? Itu tetap ada ketentuan dan kita batasi juga. Lalu untuk kegiatan penelitian tadi memang sebagian ada yang nginepnya tidak di pulau, tapi ada sebagiannya yang beberapa waktu nginapnya di pulau juga. Yang dari UGM itu juga nginapnya di pulau Pak. Memang bisa ya, sedikit. Bisa ya. Kalau yang dibatasi. Universitas Padjadjaran ini kan jumlahnya banyak nih, sampai 20 mahasiswa. Oh, tidak bisa ya Pak ya kalau dengan jumlah segitu ya. Semestinya bisa, cuman daya tampung kami. Oh iya. Oh Iya. Oh, jadi pembatasan itu kalau yang wisata reguler tadi Pak, jumlah Kalau pengunjung umum itu, kalau jumlah pastinya kita belum ini ya. Biasanya tapi memang dibatasi supaya jangan sampai terlalu riuh, ya, kita terlalu itu Pak ya. Mas 30 kalau nggak salah Pak ya. 30 orang ya sekali masuk. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan pengunjung nih, banyak juga yang ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kalau kita istilahnya pengen atau mau datang ke TWA Pulau Bakut ini Pak, jalurnya lewat mana, berapa kalau katakan ada tiket, berapa tiketnya Pak, mungkin bisa diceritakan Pak Fatul. Jadi untuk kunjungan wisatawan, ini kan ada lokal, ada mancanegara juga. Nah, jadi untuk yang ingin ke wisata ke TWA Pulau Bakut itu bisa melalui beberapa lokasi, dan aksesnya juga bisa menggunakan beberapa akses juga, misalnya menggunakan klotok, ataupun mobil pun bisa sampai ke lokasi, tapi nanti tetap juga nyebrangnya menggunakan klotok. Nah, salah satu lokasi umum yang bisa kita datangi itu yang paling banyak itu di Siring Sabilal gitu. Nah, di situ ada paket wisata. Jadi dia paket wisata ini ada macam-macam nih, ada yang keliling ke wilayah seputaran kota itu, atau ke Pulau Kembang, ataupun mau langsung ke Pulau Bakut, itu ada paketannya. Ataupun wisatawan ini bisa langsung datang ke wilayah TWA Pulau Bakut. Nah, itu nanti di sana ada 2 desa yang udah siap untuk dermaga kelotoknya, itu udah siap. Itu ada di desa Beringin dan juga desa Bahan Baru. Nah, cuman untuk biayanya masing-masing nih. Untuk di desa Beringin itu sifatnya charteran Pak. Mencarter kelotok gitu ya. Nah, lalu untuk di desa Bahan Baru ini itu bisa 1 atau 2 individu bisa langsung. Jadi biayanya masing-masing. Kalau yang individu tadi itu 1 orangnya bisa dikenakan sampai biaya 15.000. Itu untuk biaya kelotoknya. Itu udah PP. Nanti diantar ke pulau, selesai kegiatan di sana nanti dijemput lagi. Sama di desa Beringin juga. Cuman di sini biayanya sifatnya kan bookingan untuk 1 kapal. Itu dengan biaya sekitar 100.000 itu biayanya. Lalu untuk masuk ke TWA Pulau Bakut, nanti wisatawan masuk, di depan itu ada loketnya, loket penjualan karcisnya. Jadi untuk wisatawan lokal itu dikenakan biaya untuk hari biasa, Senin sampai Kamis, itu biayanya 15.000.
Nah, untuk Jumat kan tidak buka nih. Tutup. Nah, jadi Sabtu Minggu lagi. Sabtu Minggu ini itu biayanya 20.000 untuk wisatawan lokal. Dan untuk wisatawan asing itu dikenakan biaya 100.000. Oke. Terus apa saja Pak yang bisa disaksikan atau bisa didapatkan oleh pengunjung Pak ketika datang ke TWA Pulau Bakut itu? Nah, jadi pada saat pengunjung masuk di TWA Pulau Bakut, ini sudah ada fasilitas-fasilitas yang bisa diakses atau yang digunakan, dan itu semua sudah difasilitasi juga sama Adaro juga. Di sana ada fasilitas umum yang bisa digunakan, itu ada gazebo, ada shelter juga ada kita, ada 4 unit. Di dalamnya itu ada jembatan titian nih, jembatan titian kayu ulin itu sepanjang 600 meter. Lalu di dalam ada 2 menara pandang atau 2 menara pantau untuk wisatawan ataupun petugas memantau atau mengamati satwa bekantan ataupun jenis satwa lainnya. Okay. Setelah keliling jembatan titian, nanti kita bisa menjumpai di sana ada kandang habituasi. Di situ ada 3 buah kandang habituasi yang nantinya ini ditujukan untuk pemulihan bekantan. Misalnya bekantan ini hasil sitaan atau bekantan yang sakit, mengalami kecelakaan, itu nanti bisa dibawa ke Pulau Bakut, nanti akan dipulihkan. Di sana ada klinik satwa. Ada dokter hewannya, ada perawat satwanya. Nah, nanti satwa ini dipulihkan dan setelah pulih akan dilepaskan kembali. Lalu pengunjung juga bisa nanti menikmati ada panggung ini nanti bisa tempat camp atau tempat bermain lainnya. Oke. Cukup komplit ya Pak ya. Kalau dari pemaparannya cukup komplit sebagai lokasi wisata itu Pak ya. Lumayan. Oh iya. Terus ini apa namanya? Kan tadi sudah ada fasilitasnya, sudah ada bagaimana cara sampai ke sana. Terus sejauh ini Pak, bagaimana respon masyarakat sampai sejauh ini gimana Pak? Karena tadi dengan lokasi itu tadi digambarkan Bu Dery bahwa masyarakat pun bisa mengupload, bisa memuat gambar-gambar video-video dari lokasi itu gitu loh untuk menarik perhatian yang lainnya Pak. Ada nggak Pak informasi atau data jumlah kunjungan yang sampai sejauh ini? Kalau jumlah kunjungan kita ada datanya. Jadi setiap karcis masuk itu kita ada pencatatan, ada pendokumentasian juga. Dan untuk yang respon pengunjung itu biasanya macam-macam Pak. Kalau pengunjung yang datang ke sana memang ingin melihat bekantan, tetapi pada saat datang ke TWA Pulau Bakut, mungkin pada saat itu momennya tidak tepat. Jadi agak sulit ketemu bekantannya. Kadang ada saya kan datang ke situ melihat bekantan tuh ya. Tapi ada juga yang pengunjung sifatnya cuma pengen jalan-jalan, menikmati suasana alam pulau, ataupun menikmati jembatan titian yang kayu ulin tadi, atau menikmati pemandangan melalui menara pandang. Tapi sejauh ini yang kami amati itu untuk kunjungan wisatawan ini memang lebih condong untuk pengen melihat bekantan. Jadi harapan kedepannya itu memang bagaimana caranya supaya pengunjung itu datang dan bisa melihat bekantan ini. Tapi misalnya di dalam pulau itu tidak bisa melihat bekantan, biasanya akan kami informasikan bahwa pengunjung ini nanti bisa menggunakan kelotok itu kembali untuk mengelilingi pulau. Nah, di situ nanti mungkin bisa untuk melihat bekantan. Oke. Baik, terima kasih Pak Fatur. Ini karena sebenarnya asik nih ngobrolin tentang bekantan kan, tapi karena ada keterbatasan waktu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, ini saya ingin ada semacam closing statement dari Pak Firman, Bu Dery, dan Pak Fatur. Pak Firman sendiri, harapan kedepannya Pak untuk program CSR yang dari Adaro yang sudah berlangsung selama ini, apalagi sudah mendapatkan penghargaan internasional
apa Pak yang kedepannya Pak? Baik, harapannya mudah-mudahan ini gerakan kita ini menjadi gerakan massa untuk bisa kita bukan hanya bekantan mungkin ya, semua yang sudah mulai langka dan punah menuju kepunahan ini bisa kita jaga bersama-sama. Dan juga sampaikan di kesempatan di Steve Award bahwa mari kita di seluruh dunia untuk bergerak bersama untuk melestarikan semua hewan-hewan langka yang ada. Jadi mudah-mudahan tadi juga beberapa masukan evaluasi segala macam kita perlukan untuk nindaklanjuti itu. Baik. Bu Dery, termasuk berkaitan dengan dari Yayasan Adaro Bangun Negeri juga, bagaimana dengan harapan kepada masyarakatnya, Bu? Silakan, Bu. Oke, Bu, mungkin kita tahu ya kalau berbicara soal lingkungan, kita menyadari bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama tentunya. Harapannya adalah adanya aksi kolaboratif serta penyadaran individu bahwa di dalam sistem ini merupakan hal yang harus kita upayakan bersama sehingga lingkungan kita akan tetap lestari. Kita menyadari bahwa kita hidup tidak hanya saat ini gitu, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga mari kepada masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Selatan dan juga mungkin di seluruh Indonesia dan bahkan dunia, ayo sama-sama kita buka hati kita, buka pikiran serta buka niatan kita untuk melestarikan lingkungan sehingga dunia bisa baik-baik saja di kemudian nanti seperti itu. Baik, Pak Fatur, harapan ke depan berkaitan dengan nasib pulau ini, TWA dengan kerjasama bersama Adaro ini, Pak. Jadi yang kita harapkan untuk kedepannya, ya itu memang kalau bisa ada keberlanjutan, Pak. Keberlanjutan untuk kerjasama kita, kemitraan kita antara BKSDA dan pihak Adaro. Dan juga mungkin kedepannya itu dalam bentuk dan suasana yang beda nanti Pak. Mungkin ada inovasi yang beda juga yang bisa kita bangun sama-sama nantinya supaya kita bisa bersama-sama nanti mengembangkan ekowisata dan konservasi bekantan di TWA Pulau Bakut ini. Jadi kita mungkin kita saat ini pada zaman yang sebenarnya kita dapat melakukan perubahan, Pak. Tapi apakah kita ada keinginan untuk berbuat? Nah, mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Fatur, Ibu Dery dan Pak Firman kehadirannya di Bitok kali ini. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita berkaitan dengan TWA Pulau Bakut. Saya hanya ingin sedikit memberikan highlight bahwa upaya pelestarian bukan saja tanggung jawab BKSDA, bukan hanya tanggung jawab PT Adaro, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.